Assalamualaikum. Materi kita kali ini tentang bab 4, yaitu rumus semi absolut, absolut mutlak, dan logika. Apa sih rumus absolut itu? Ya, yaitu penguncian pada alamat semi absolut hanya dilakukan pada salah satu di antara kolom dan baris. Ya, misal penguncian kolom, ya, sel. Jadi tanda absolut itu ditandai dengan tanda dolar. Apabila kita memberikan tanda dolar C4, ya, artinya ini mengunci kolom C, ya, atau penguncian baris. Penguncian baris ditandai dengan C dolar 4, artinya mengunci baris 4, ya. Itu disebut dengan semi absolut. Jadi salah satunya, ya, antara kolom atau baris. Kemudian ada lagi disebut dengan absolut mutlak. Absolut mutlak ini dia dikatakan karakteristiknya adalah mengunci sekaligus kolom dan baris, ya. Di sini ada contoh, di sini ada tabel komisi penjualan salesman, ya. Di sini ada nama, ada penjualannya, ada komisinya. Saiful, ya, dia mendapat penjualannya sebesar 17.550.000. Untuk mendapatkan komisi, maka hasil penjualannya dikalikan komisinya 10%. Ya. Nah, kalau menggunakan rumus, kita cukup mengetikkan sama dengan kita klik penjualannya yang 17 ini, maka keluarlah B3. Untuk mengeluarkan tanda absolut, cukup tekan F4. Ya, tekan F4. Maka akan keluar otomatis tanda dolarnya, ya. Nah, ini artinya mengunci nih B3 ini nih. B3 ini adalah 10%-nya, ya. Kita kunci, kemudian kita kalikan dengan B5. B5 ini adalah penjualannya, ya. Kemudian kita enter, ya. Kemudian untuk baris yang kedua dan seterusnya, kita tidak perlu lagi mengetikkan rumusnya. Cukup kamu tarik ke bawah, kita copy. Ya. Nah, mengunci kolom dan baris disebut disinilah absolut mutlak. Oke. Jadi diingatkan lagi, absolut itu adalah tanda dolar, ya, untuk mengunci kolom atau baris, atau mengunci dua-duanya, kolom dan baris. Oke. Sekarang masuk ke rumus if. Ya, rumus if atau fungsi if itu fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi ini sering digunakan dalam skenario menyelesaikan berbagai perhitungan dalam Microsoft Excel. Ya, nah ada dua. Yang pertama ada if tunggal. Ya, if tunggal ini bekerja dengan cara cek kondisi. Jika logika yang diuji bernilai benar, maka ditampilkannya nilainya benar. Kemudian jika kondisi atau nilainya salah, maka yang ditampilkan nilainya salah. Ya, ini if tunggal. Jadi cuman ada if-nya hanya ada satu. Oke. Nah, contoh atau di dalam pembuatan rumus if, kita ingatkan bahwa ada yang namanya operator pembanding. Ya, jadi nanti kita bermain dengan yang namanya lambang-lambang seperti ini. Ya, sama dengan, lambangnya sama dengan, ya, tanda lebih besar dari, kemudian tanda lebih kecil, ya, kemudian di sini tanda lebih besar sama dengan, ya, ini tandanya lebih besar sama dengan, atau di sini lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian lambang ini adalah lambang tidak sama dengan, ya, ini akan terpakai nanti pada saat kita menggunakan rumus if. Ya, kemudian masuk ya ke contoh if tunggalnya, ya. Di sini ada soal tabel nilai tes prinsip, ya. Ada nama, nilai, dan keterangan. Kita ingin menuliskan rumus dari keterangan nilai tersebut, ya. Yaitu jika nilainya lebih besar dari 78, maka hasilnya lulus, ya. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 78, maka hasilnya gagal. Di sini hanya ada dua kondisi. Ya, yang pertama lebih besar dari 78, maka dia lulus.
Yang kedua, lebih kecil dari 78, maka dia gagal. Apabila dia mempunyai dua kondisi, maka dikatakan dia if tunggal. If-nya hanya satu. Bagaimana cara rumusnya? Ya, perhatikan di sini. Ya, di sini ada sama dengan if, ya. Oke, di sini kita perhatikan ya cara memulainya, ya. Di sini sama dengan ya if buka kurung ya, kondisinya atau syaratnya ya. Kondisi yang pertama yaitu nilainya. Ya, jika nilainya di atas 78 ya, di sini ada keterangannya nilai di atas 78. Jadi maka nilainya ini lebih besar sama dengan 78. Ya, jika nilainya lebih dari 78, maka ya dia lulus. Nah, setiap karakter harus menggunakan diapit dengan tanda kutip. Ya. Kemudian jika tidak, maka dia gagal. Nah, disinilah perbedaannya ya, bahwa menggunakan if tunggal, dia cukup if-nya satu saja. Kondisi yang keduanya tidak perlu kita tulis. Jadi langsung option hasilnya, ya, maka dia gagal, kita tutup. Ya, ini disebut dengan opsi tunggal, if tunggal ya. Jadi ketentuannya dia ada dua seperti ini. Lalu kita enter. Ya, nah di sini kita cukup tarik aja ke bawah, ya, nggak perlu lagi diisi, ketik lagi rumusnya. Tapi kalau ingin belajar, boleh ketik lagi yang kedua, ya. Tapi kalau yang udah paham, tinggal tarik ke bawah saja, maka hasilnya seperti ini. Untuk mencari nilai huruf berdasarkan ketentuan yang ada di bawah ini ya, caranya adalah sama dengan jika, berarti diganti dengan if buka kurung ya, nilai angka ada di sel berapa, yaitu C36 ya, sel 36, atau kita klik ya angkanya, kemudian di atas sama dengan lambang tanda lebih besar sama dengan ya 90. Oke, titik koma, jawabannya apa? Yaitu A. Ya, jawabannya A. Oke, ini baris pertama kita sudah. Kemudian yang kedua, ya, lanjutnya dengan titik koma lagi penghubungnya. Yang kedua, jika nilainya if ya. Nih C36, kita boleh nulis dengan C36 ya, lebih besar sama dengan 80 ya, maka jawabannya ya titik koma, jawabannya adalah B. Ya, jangan lupa dikutip ya. Kemudian sudah selesai if yang kedua, sekarang kita lari if yang ketiga. Jika nilainya, nah, if lagi, berarti if ya, buka kurung. Nah, nilai angkanya tadi C36 ya, lebih besar sama dengan 70 ya, maka ya titik koma ya, jawabannya adalah C ya. Oke, sudah selesai yang ketiga jikanya. Lanjut jika yang keempat ya, lanjut dengan if buka kurung, nilai angkanya masih dengan C36 ya, lebih besar sama dengan 60 ya. Jawabannya adalah D ya, tutup ya kutipnya ya. Nah, oke. Sekarang tinggal yang terakhir, yaitu jika nilainya di bawah angka 60, maka hurufnya E. Nah, apabila yang paling bawah, yang paling terakhir ini, kita tidak perlu menuliskan persyaratannya ya. Kita cukup kondisinya saja, yaitu jawabannya langsung, yaitu cukup dengan kutip langsung E. Ya, nah kemudian tutup kurung. Tutup kurungnya lihat ada berapa if-nya, 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya juga 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah kita enter. Nah ya, maka hasilnya seperti ini, B. Ya, perhatikan tanda titik komanya ya. Jadi kalau komputernya menggunakan koma ya, kamu gunakan koma. Kalau kita gunakan titik koma ya. Nah kemudian kita untuk ke bawahnya cukup tarik ke bawah aja ya. Kita copy namanya ya, langsung tertera
jawabannya if yang bercabangnya, ya. Nah, sekarang menggunakan if or, ya. If or itu gabungan. Or itu berarti, ya. Ya, ini sudah. Nah, sekarang ini sudah. Nah, sekarang kita menggunakan if or. If or itu digunakan apabila dua syarat yang dijadikan sebagai kriteria, namun bila salah satu saja atau semua syarat terpenuhi, maka mendapat nilainya yang benar. Karena or atau, ya, maka dia memilih. Pokoknya hanya salah satunya memenuhi, maka itulah nilainya benar, ya. Di sini if or, syarat satunya, koma, syarat duanya ditutup kurung, ya. Maka apabila di salah satu ini ada yang benar, maka jawabannya nilainya benar. Ya, tapi kalau dia dua-duanya salah, ya maka jawabannya salah. Ya, jawabannya tidak memenuhi, ya berarti sini nilainya salah, ya. Kita cobakan lagi dengan soal seperti ini, ya. Ya, kita coba. Di sini ketentuannya ada nilai pengetahuannya 85, nilai keterampilannya. Kita ingin mengisi keterangan ini tuntas atau tidak tuntas. Persyaratannya adalah jika nilai pengetahuannya ini di atas 75 atau nilai keterampilannya di atas 78, maka dia tuntas. Ya, jadi salah satunya. Kalau di sini di atas 75, dia tuntas. Di sini di atas 78, dia tuntas. Tapi kalau misalnya di sini ada yang tidak tuntas, berarti maka dia dikatakan tidak tuntas. Ya, tetap dikatakan tuntas, ya. Jadi walaupun di sini misalnya ya ada yang di bawah nih seperti ini 70, maka dia tuntas karena yang memenuhi syarat ada 180 ini. Ini 70 tidak memenuhi syarat, maka jawabannya tetap nanti akan tuntas. Kita mulai. Sama dengan if, buka kurung, atau ya, ada ataunya, maka kita depankan dulu if or. Ya, tutup kurung, kemudian nilai pengetahuannya dulu. Nilai pengetahuannya ada di sel C5. Kita klik. Ya, nah, jika C5-nya lebih besar sama dengan 75. Ya, titik koma. Nah, keterampilannya dia berapa nih? Ini keterampilannya adalah D55. Kita ketik aja D55 lebih besar sama dengan 78. Itu kurung. Ya. Jawabannya titik koma adalah tuntas. Ya. Oke. Ya. Nah, karena dia if-nya hanya ada 2, maka dia menggunakan if tunggal. Cukup persyaratannya kita cukup 1, kemudian sisanya kita nggak perlu ketik lagi persyaratan ini, ya. Cukup kita jawabannya yang ini, tidak tuntasnya. Maka jawabannya langsung tidak tuntas. Ya, tutup kurung. Ya, seperti ini jawabannya. Ya, diperhatikan baik-baik. Oke, kita enter, ya. Kemudian kita turunkan ke bawah. Nah, ya. Nah, di sini ada tidak tuntas, tidak tuntas. Nah, ini tuntas, padahal nilainya ada yang 70. Tapi salah satunya ada yang tinggi nilainya, ya, yang memenuhi target. Makanya dia tuntas, ya. Seperti itu. Oke. Kebalikan dari if or ada lagi kondisi if and. If and itu artinya dua-duanya harus benar. Ya, dua-duanya harus benar. Ya, harus benar. Kalau tidak, ya dia tidak dikategorikan salah. Ya, seperti ini. Ya. Ini dua-duanya harus benar. Misalnya 70 sama 80. Ini tidak memenuhi, ini memenuhi, maka jawabannya pasti tidak tuntas, ya. Karena dua-duanya harus memenuhi syarat, ya. Oke. Kita coba di sini, ya. Sama rumusnya, ya. Jika ketentuannya pakai menggunakan and, tapi sama dengan if, buka kurung, and, ya, tutup kurung, nilai pengetahuan di C71, ya, kemudian lebih besar sama dengan 75, ya, titik koma. Nah, nilai keterampilan yang ini, nilai keterampilan D berapa nih? D71. D71 lebih besar sama dengan 78. Tutup kurung. Ya, titik koma. Maka jawabannya apa? Tuntas. Jangan lupa pakai kutip apabila dia teks, ya, tuntas. Kemudian titik koma lagi, jawabannya apa? Tidak tuntas. Ya, tutup kurung. Oke,
kita tutup kurung, kita enter. Salah di mana? Nah ya, ini fungsi if gabung string. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari syarat yang diberikan, di mana karakter syarat menjadi bagian dari sel acuan. Artinya kita ingin menggabungkan rumus yang menggunakan fungsi string. Fungsi string itu kalian masih ingat, yaitu mengambil karakter sebagian seperti left, right, mid ya. Nah, kita contohkan seperti ini. Ya, di sini ada daftar keterangan barang ya, bahwa mencari nama barang ya berdasarkan dari kode barang ya. Kode barang ini ada K001P. Maka apabila jika kode barang awalnya di depannya sama dengan K, maka dia komputer. Kita coba sama dengan if ya. Kemudian karena dia di depan, maka kita menggunakan left. Ya, kemudian kita klik, diambilnya satu huruf ya. Jadi left selnya yang mau kita ambil, kemudian berapa huruf yang diambil, yaitu 1 ya. Nah, sama dengan ya, jadi kan jika awal kode barangnya K, maka ini left ya, sama dengan K. Nah, karena dia bentuknya karakter, maka K-nya kita apit dengan tanda kutip ya. Maka dia komputer ya. Nah, kita tulis komputer, jangan lupa kutipnya ya. Nah, karena dia ada lebih dari 2, maka if-nya ada 3 ya. Titik koma, if lagi ya, if yang kedua. Jika kode awalnya P, maka masih tetap left ya. Kemudian kode barangnya di sel A berapa tuh? A87. Kemudian koma 1 ya. Sama dengan adalah P. Oke. Kemudian maka jawabannya adalah printer. Maka jawabannya printer ya. Nah, jika yang ketiga, kita tidak perlu menulis akhirannya ini, awalannya. Cukup dengan jawabannya, yaitu jawabannya laptop. Oke, kita tutup kurung ya. Nah, di sini ya, di sini ada 3 jika, maka rumusnya if-nya hanya ada 2 ya. Oke. Nah, if-nya kurang, tutup kurungnya kita tambahkan lagi 1 ya, maka kita enter. Nah ya, seperti ini komputer. Untuk ke bawahnya kita cukup tarik rumusnya ya. Oke, untuk keaslian ini, jika akhir kode barangnya P, maka yang akhiran paling belakang, maka menggunakan rumus right, sama dengan right ya. Kemudian selnya, sel kode barangnya ini kita klik, kita pakai if ya, right ya. Selnya sel berapa? Selnya di sini sel A87. Berapa yang diambil? 1 huruf ya. Kita mau ambil huruf P yang di belakang. Sama dengan, maka jawabannya P ya. Jika jawabannya P, maka dia palsu ya. Palsu. Oke, tutup. Kemudian titik koma. If yang kedua, jika ya, jika try kembali ya, kemudian jika right ya, kode barangnya sama A87 ya, koma 1 ya, sama dengan apa? O ya, sama dengan O, kutip lagi, maka jawabannya adalah original. Tutup kurung ya. Nah, original kutip atas. Kemudian yang terakhirnya ini tidak perlu nulis persyaratannya, cukup jawabannya saja, yaitu titik koma, kutip lagi, tidak jelas ya, tidak jelas, kutip lagi, kita tutup 2 ya. Nah, oke, ini jawabannya palsu, kita tarik ke bawah. Oke ya. Nah, ini contoh dari if gabung string ya. Mudah-mudahan sampai sini memahami ya materi kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.